Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz yang di video berikut mengeluh karena hari-hari ini banyak yang murtad. Namun dia sendiri membahas Alkitab di dalam masjid. Bagaimana jamaah-jamaah masjid tidak mengerti Alkitab kalau Alkitab terus dibahas di dalam masjid. Nah saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share atau bagikan video ini supaya mencerdaskan banyak orang dan juga supaya memberkati kita sekalian. Berikut videonya. Dengan umat kita dari waktu ke waktu, beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Yaitu tentang asal-usul berdirinya agama Kristen. Itu lebih penting. Setuju Bapak Ibu? Nah ini temanya, siapakah pendiri agama Kristen itu? Yesus atau Paulus? Ini sebagai bentuk telaah sejarah dari asal-usul agama Kristen. Siap sudah? Bapak Ibu, setiap pribadi Kristen selalu meyakini bahwa agama Kristen itu disandarkan kepada Yesus. Artinya, Yesuslah sebagai pendiri agama Kristen menurut keyakinan mereka. Sesungguhnya keyakinan itu tidak berdasarkan nas, hanya berdasarkan dogma semata. Akan tetapi, ketika kita membaca sumber ajaran dia yang utama, yaitu Alkitab atau Bible, tidak kita temukan satu dalil, satu ayat pun dalam Bible ini bahwa Yesus adalah pendiri agama Kristen. Justru saya menemukan dalam Bible ayat-ayat tentang siapa aktor, siapa pendiri agama Kristen itu. Ayatnya sudah saya temukan. Rupanya pendirinya bukan Yesus, tapi Paulus. Ini ayatnya. Yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Bunyinya begini. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi waktu di Antioquia itulah muncul kata-kata Kristen pertama kali. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang dipesankan oleh seorang Ustadz Nababan di cuplikan video tadi. Ya, di video awal beliau mengeluh karena hari-hari ini banyak yang murtad. Tapi di lain sisi beliau sendiri membahas beberapa ayat Alkitab di dalam masjid dan mengatakan bahwa Pauluslah yang mendirikan agama Kristen, bukan Yesus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, bagaimana tidak banyak yang murtad kalau yang mereka dengar adalah bunyi Alkitab, bukan bunyi Al-Quran. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Nababan ini. Harusnya yang dia bahas dalam masjid adalah Al-Qurannya. Tapi dia malah menceritakan isi Alkitab dan mengatakan bahwa Paulus yang mendirikan Kristen. Itu pun salah, saudaraku dalam Tuhan, ya. Karena bukan Paulus yang mendirikan Kristen, ya. Kristen sendiri, ya, punya arti pengikut Kristus. Orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, gitu loh.
Ya. Jadi Kristen itu berdasarkan Kristus, ya. Dasar iman kami adalah Kristus. Kami percaya kepada Kristus. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Maka kami yang percaya kepada Yesus disebut Kristen, pengikut Kristus. Paulus mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang diajarkan oleh Paulus. Ya. Jadi bukan Paulus yang mendirikan Kristen, ya. Tetapi Kristen berdiri karena ada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan tadi sangat tidak tepat, ya. Sangat tidak benar. Ya. Sekali lagi, bukan Paulus yang mendirikan agama Kristen. Tetapi Kristen ada karena ada orang-orang yang mengikut Kristus. Kami pengikut Kristus. Ya. Kenapa kami mengikut Kristus? Karena kami percaya bahwa Kristus menyelamatkan kami, baik di dunia ini, terutama di dalam kerajaan sorga. Ya. Kristus menjanjikan keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Kristus tidak mengatakan mudah-mudahan bagi orang percaya kepadanya. Kristus mengatakan bahwa aku menyediakan sorga bagi kamu. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Ya. Yesus mengatakan bahwa tidak ada jalan keselamatan selain Dia. Dengan mengatakan akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Yesus juga mengampuni dosa orang berdosa gitu loh. Salah satu contohnya, ya, yang disalib bersama-sama dengan Dia di atas kayu salib. Ya, seorang yang disalib bersama dengan Dia percaya kepada Yesus. Ya. Dan akhirnya Yesus mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Jadi sekali lagi, arti Kristen adalah pengikut Kristus. Dasar iman Kristen adalah Kristus. Ya. Sandaran iman kami adalah Kristus. Kristus adalah yang utama dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan di cuplikan video tadi tidaklah benar, tidaklah tepat. Itu hanya klaim Ustadz Nababan mengatakan bahwa Paulus yang mendirikan agama Kristen. Ya. Dan saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara, di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita, ya, supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, apapun yang kita alami, mari kita tetap bersuka cita dan mari kita tetap serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Ia akan meluruskan setiap jalan kita. Itu kata firman Tuhan. Ya. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal yang terpenting dalam hidup ini adalah kita percaya kepada Tuhan, kita percayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita percayakan Tuhan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik, sukacita surgawi menjadi bagian kita, dan juga tidak kalah penting, kita harus taat akan firman Tuhan. Ya, jangan kita mau Tuhan berikan kita sesuatu hal yang baik, tetapi kita tidak taat akan firman Tuhan. Ya. Mustahil Tuhan berkati kita kalau kita tidak taat akan firman-Nya. Ya. Sebaliknya, Tuhan mau berkati atau tidak, wajib bagi kita untuk taat akan firman Tuhan. Ya.
Karena Tuhan tahu yang kita perlukan, Tuhan tahu yang kita butuhkan gitu loh. Jadi mari kita tetap semangat dan senantiasa menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.